Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita dapat cermati perkembangan politik terbaru bahwa PKS itu telah menyebutkan deklarasi koalisi perubahan akan dilangsungkan sebelum 24 Februari. Ini memberikan makna bahwa koalisi perubahan jauh lebih matang kalau kita bandingkan dengan koalisi yang lainnya. Entah koalisi Indonesia Bersatu ataupun koalisi Indonesia Raya ya. Mengapa? Karena dari awal kita lihat isu yang mengiringi perjalanan koalisi perubahan itu hanya soal jadi atau tidak jadi, kemudian kenapa ditunda-tunda. Sementara pada koalisi, katakanlah koalisi Indonesia Raya, Gerindra dengan PKB, itu bahkan sempat merenggang, menegang, dan kemudian cair kembali dan bertemu kembali. Bahkan ketika telah membuat sekber pun kita tidak mendapati isu signifikan yang mengikuti hadirnya koalisi yang telah membentuk sekber tersebut. Dan seperti biasa, ya, narasi ataupun muatan konten yang dihadirkan oleh koalisi Indonesia Raya itu memang tidak sedinamis koalisi Indonesia Perubahan. Ini kalau kita memperhatikan perjalanan dari koalisi perubahan dan Indonesia Raya. Lebih-lebih kalau ke KIB itu lebih sulit lagi orang melihat titik terangnya. Mengapa? Karena KIB, Golkar sendiri sama-sama kita ketahui belakangan menjadi partai favorit yang dikunjungi. Dan sekalipun di media mengatakan bahwa Golkar akan berhasil menarik Nasdem atau PKS ke dalam koalisi Indonesia Bersatu, namun sebenarnya potensi akan ke sana jauh lebih rendah dibanding potensi Golkar akan bergabung pada koalisi perubahan. Ya, itu bisa kita lihat dari berbagai fakta dan data yang menunjukkan bahwa Partai Golkar masih belum secara sepakat atau solid menentukan nama capres yang betul-betul secara resmi kelembagaan partai merupakan ketetapan atau keputusan Partai Golkar itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, ini Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW mengatakan deklarasi koalisi perubahan akan digelar bulan ini. HNW mengatakan kemungkinan deklarasi koalisi perubahan dilakukan sebelum 24 Februari. Nah, ini menarik untuk jadi catatan kita. Kalau 24 Februari ada deklarasi, berarti itu deklarasi yang betul-betul sudah di ujung waktu gitu ya. Idealnya ya sebelum itu. Berarti koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat dan PKS itu telah menentukan titik sepakat. Ya, tidak mungkin seorang Hidayat Nur Wahid memberikan sebuah informasi kepada publik akan hal ini jika tim kecil yang mereka bentuk belum menemukan titik temu. Ya, kalau kita lihat statementnya di sini, HNW ada maju, insya Allah akan maju, insya Allah akan maju sebelum tanggal 24 akan dideklarasikan. Nah, ini satu ungkapan yang sangat tegas bahwa koalisi perubahan memang sudah solid. Lebih jauh, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto juga mengatakan piagam deklarasi koalisi perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil yang terdiri dari perwakilan 3 partai. Sugeng menjelaskan ketiga partai tinggal mencari momentum yang tepat untuk mendeklarasikan koalisi. Sudah selesai semua. Itu kan fungsinya tim kecil, kami yang menyiapkan. Tinggal cari momentum, hari, bulan, tanggal yang baik aja. Kata Sugeng di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Jumat 3 Februari. Dirinya juga menyebut belum bisa memastikan apakah deklarasi ini sekaligus mengumumkan capres serta cawapres yang akan mereka usung pada Pilpres 2024. Ya,
Soal capres ataupun cawapres, saya pikir drama politik yang penting dimainkan, mengingat jangankan capres, ya, koalisi dari pihak lain saja belum solid, belum terbentuk, bahkan nama-nama yang akan diajukan sebagai capres itu sendiri pun masih sangat cair, masih mungkin sekali untuk berubah, dan peta koalisinya juga masih berubah-ubah ya. Artinya belum betul settle, solid, dan siap untuk bertarung ataupun hadir dalam kontestasi pemilu 2024. Sehingga koalisi perubahan dalam hal ini ya penting untuk mengambil momen itu sebagai strategi, di mana kalau dirinya nanti telah menetapkan koalisi, langsung sekaligus paket presiden dan wakil presiden, tentu saja perbincangan publik tidak akan menarik, karena itu akan sudah mengarah pada ya satu hal yang sudah sangat terang, sementara yang lain itu akan ya mengambil ya momentum itu sebagai kesempatan untuk menata-nata lagi kira-kira calon yang mana yang bakal bisa mengungguli pasangan daripada Anies Baswedan dengan cawapresnya nanti. Dan itu kan yang sebenarnya ditunggu baik oleh KIB, PDIP ataupun Gerindra. Sehingga dengan demikian mereka bisa menyiasati atau ya mengimbangi lah langkah-langkah itu. Tapi sepertinya masing-masing tahu momentum itu, sehingga ada drama politik yang sengaja ataupun tidak itu akhirnya hadir di ruang-ruang publik. Dan kita lihat belakangan ya pihak dari KIB itu tidak menunjukkan soliditas yang berarti dalam pengertian isu yang beredar di media. Kemudian Prabowo justru bertemu dengan Hovifah, dikabarkan ada 4 mata bertemu, entah apa itu ya. Dan kalau itu betul kaitan dengan wapresnya, bagaimana posisi Caimin? Apakah Gerindra masih akan bergandengan tangan dengan PKB? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Tapi sebagai substansi kita pahami bahwa strategi komunikasi politik seperti ini adalah hal yang tidak bisa semata-mata kita lihat dari berita media. Oleh karena itu, ya sisi penalaran aktif kita lah yang dibutuhkan untuk mengetahui apa yang mendekati lah, apa yang terjadi. Sekalipun tidak bisa kita sebut sebagai sebuah analisis yang pasti. Mengingat ya begitulah politik ya, tidak seperti dunia atau pada sektor lain di mana sesuatu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun juga. Tetapi dengan ini kita mengerti bahwa bagian daripada upaya membangun Indonesia yang lebih baik tidak bisa lepas dari kemampuan berkomunikasi politik, baik individu, partai maupun koalisi. Nah, akankah sebelum 24 Februari koalisi perubahan betul-betul melakukan deklarasi, dan jika itu terjadi akan seperti apa peta perpolitikan selanjutnya, kita nantikan saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.